Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW saat keluar menuju ke Mekah, tiba-tiba ada pasukan yang sangat besar, jumlahnya 1.000 orang dari kejauhan, pasukan kuda semuanya. Dan pasukan kuda ini zaman sekarang seperti tank, kuat sekali. Karena kuda yang dipakai berperang itu dilatih untuk bisa menendang, menyeruduk, ya. Bahkan kuda-kuda peperangan zaman dulu itu bisa menggigit, ya. Bisa menyerang musuhnya, dilatih untuk itu, gitu kan. Bahkan seringkali kadang-kadang ada beberapa kuda yang diletakkan beberapa tombak-tombak yang tajam itu di sisi kiri kanan, ya, lengan atau kaki kanan dan kaki kiri depannya, sehingga pada saat dia menyeruduk itu sambil membunuh musuh. Itu memang ada kuda-kuda terlatih. Maka kuda-kuda yang dipakai peperangan bukan kuda sembarangan ini, kuda-kuda terlatih. Kalau 1.000 pasukan kuda bergabung ini berarti kuat sekali, kekuatan yang luar biasa gitu. Baik, 1.000 orang ini ternyata waktu Nabi SAW melihat dan mendekat, Nabi mengatakan, berita gembira telah sampai kepada kalian suku Sulaim. Suku Sulaim, suku Badui terkenal memang ahli perang, dan mereka datang ingin masuk Islam sekaligus bergabung dengan pasukan Nabi SAW. Berarti sudah sekarang dari 7.500 menjadi 8.500 orang, gitu kan? Maka bergabunglah suku Sulaim dan mereka syahadat dalam perjalanan itu. Mereka bersyahadat pada perjalanan tersebut. Nabi SAW sangat gembira. Kemudian ada satu kejadian kecil di sini, dan ini juga fenomena kehidupan teman-teman. Kita harus tahu ya, kalau di zaman Nabi SAW saya terjadi ini, apalagi di zaman kita ini. Biasa itu, kalau di sekitar kita ada orang hasut, ada orang cemburu, ada orang yang tidak suka, walaupun muslim, ada saja. Terjadi di zaman Nabi SAW. Di antaranya adalah kejadian Uyainah bin Muhsin ini, yang tadi kepala suku Gatafan. Rupanya dia waktu lihat suku Sulaim datang bergabung dengan 1.000 orang, lalu bergabung baru masuk Islam sudah ikut jihad. Dan jihad dengan Nabi SAW ini berarti kemuliaan. Berperang sama Nabi sebuah kemuliaan, dikenang sepanjang masa. Seperti sekarang kita sudah 1.400 tahun kita masih mengenang nama-nama ini, tahu, dipelajari. Mungkin sampai menjelang hari kiamat akan banyak dai-dai yang menyampaikan tentang kisah mereka, terkenang sepanjang masa, pahalanya besar. Dan Nabi SAW umumnya menang, dan kalau menang dapat ghanimah yang banyak. Nanti kita lihat ghanimah melimpah sekali ini. Dari perang Mekah dan perang Hunain melimpah sekali ghanimah, harta rampasan perang. Maka Uyainah cemburu. Kenapa suku Sulaim berhasil datang dengan sukunya, saya datang sendiri. Tapi dia bukan mesalahin dirinya sendiri, enggak, dia buat masalah. Ada orang begitu. Dia bukan bergeram buat diri sendiri, dia gelorakan untuk buat masalah dengan orang lain, ya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dia menyebarkan isu mengatakan suku Sulaim, wah, bukan ahli perang. Ahli perang itu suku Gatafan. Padahal sebenarnya bermula dari apa? Cemburu hatinya. Tidak ada hubungannya. Kenapa dia nggak bawa suku itu, salah dia sendiri kan gitu. Tapi sebenarnya dia gelorakan itu. Mendengar itu, suku Sulaim orang baru masuk Islam, tidak ada ilmunya ini, baru syahadat. Dengar Uyainah bilang begitu, tiba-tiba kepala sukunya menyuruh 1.000 pasukan menghadap ke Uyainah. Lalu kata dia, hai Uyainah, kalau kau mau, sekarang kami bisa melangkah pergi ke Gatafan memerangi sukumu. Hampir ribut ini gara-gara ini. Gara-gara ini saja, hasut hati ini, bahaya sekali. Sebenarnya tadi Uyainah sederhana, dia suka, sudah dia sendiri kan gitu. Ini enggak, dia sebarin isu. Maka di sini pelajaran juga teman-teman sekalian, banyak hal yang diambil pelajaran. Dan insya Allah dalam buku sirah yang akan diterbitkan, insya Allah yang saya tulis ini, setiap beberapa lembar akan ada satu lembar nanti khusus untuk pelajaran yang diambil. Kemudian saya juga sisihkan nanti di satu lembar setelahnya, itu lembaran kosong, tulisannya itu catatan. Pembaca nanti bisa menulis sendiri apa yang dia bisa ambil pelajaran dari beberapa paragraf itu, supaya bisa betul-betul mengambil hikmah-hikmah yang sangat besar. Karena kalau kita hanya sekedar lewat begitu saja, maka cuma seperti sebuah kisah saja. Tapi tidak, kita ambil ibrah dan pelajaran. Pelajaran banyak sekali dan hukum-hukum syar'i banyak yang bisa diambil. Di antaranya juga adalah bagaimana di tengah-tengah muslimin bisa terjadi ini. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW menyelesaikan perkara seperti ini. Dan juga bagaimana ada di antara kaum muslimin yang hatinya hasud.
Jangan pernah berpikir teman-teman antum kalau sudah berhasil lalu tidak ada yang hasud. Ada. Ada orang yang hasud dia kekang sendiri, ada orang enggak, digelorakan, dikeluarkan. Juga dari sisi lain, ilmu syar'i berpengaruh besar. Karena Uyainah dan suku Sulaim baru masuk Islam, belum punya ilmu agama, maka beda perilaku mereka seperti para sahabat yang sudah lama masuk Islam, ilmunya sudah dalam, maka ilmu bisa menjadi pengawas dan pengontrol buat dia. Uyainah pada saat itu merasa rugi dan cemburu kenapa ia dan sukunya tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Bila ia kembali memanggil sukunya, maka sangat jauh. Ghatafan jauh sekali. Perjalanan kurang lebih seminggu baru sampai ke sana. Dan tidak ada kayak zaman sekarang kita media tinggal telepon datang ya, ada pesawat, ada apa, bisa cepat. Zaman dulu orang pakai kuda. Itu pun kalau selamat pulang. Belum tentu, mungkin bisa diserang oleh penjahat, perampok di tengah jalan. Dan kemungkinan kalau dia pulang ngajak sukunya, butuh negosiasi dulu, itu pun akan membuat dia luput dari peperangan bersama Nabi SAW. Akhirnya tidak dapat ghanimah. Karena targetnya juga dia adalah mendapatkan ghanimah. Sebagaimana kita jelaskan nanti pada saat pembagian ghanimah di perang Hunain. Uyainah lalu mendatangi Nabi SAW dan berkata, demi Allah wahai utusan Allah, kami tidak tahu kalau anda akan berperang. Demi Allah kalau seandainya kami tahu, kami akan datang semua. Nabi SAW menjawab, perhatikan, di sini sistematis sekali. Kata Nabi SAW, ya sudah begini kejadiannya. Ini sekarang keadaannya. Kan dia bilang, kalau seandainya kami tahu, maka kami akan membawa, atau aku akan membawa seluruh sukuku dan ikut berperang. Sekarang depan mata kan tidak. Gitu kan? Kalau seandainya saya tahu taklim, saya akan datang. Kenapa nggak datang? Gitu kan? Kenapa nggak cari informasi? Kan gitu. Maka nggak ada. Kalau dijawab, kalau seandainya saya tahu ya begitulah. Kamu lupa ya sudah. Mau diapain lagi? Kan gitu. Lalai sendiri seperti itu ya. Uyainah bin Muhsin waktu itu melihat kekuatan Nabi SAW dan muslimin, terutama kasus Khaybar. Bagaimana seluruh benteng Khaybar takluk di tangan Nabi SAW hanya dengan 1.400 orang pasukan pada saat itu. Kurang lebih jumlahnya. Melawan 10.000 pasukan Yahudi. Dan seluruh Yahudi dikuasai. Akhirnya mereka menjadi budaknya muslimin dan seluruh kekayaan Khaybar menjadi milik muslimin. Ya, sudah kita pelajari di perang Khaybar waktu itu. Dan bagaimana pada saat itu Nabi SAW pulang membawa kemuliaan dan waktu itu 1.400 orang. Sekarang pasukan yang keluar 7.500. Ini berarti 5 kali lipat dari kekuatan dibawa ke Khaybar. Maka ini pasti lebih kuat, lebih besar. Dan akan menyerang wilayah lebih besar pastinya. Walaupun ini belum tahu kalau akan menyerang Mekah. Selang beberapa langkah saja dalam perjalanan, menyusul lagi suku Arab yang lain bergabung dan menyatakan masuk Islam. Hal ini makin menambah kegembiraan Nabi SAW. Hanya saja bagi Uyainah ini semua kecemburuan. Orang-orang datang masuk Islam, satu suku masuk, setengah sukunya masuk. Minimal orang datang 10-20 orang masuk Islam satu keluarga dan ikut berperang sama dia sendiri, gitu kan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, dulu dia pernah mau masuk Islam sebenarnya, tapi dia tunda sendiri karena ingin memastikan kekuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW waktu itu memerintahkan 200 pasukan berkuda disuruh maju ke depan jauh. Dari salah satu strategi perang Nabi SAW, pergi ke depan jauh sampai tidak terlihat, membuka jalan-jalan. Membuka jalan-jalan agar ya memberitahukan informasi kalau ada sesuatu. Ya. Mereka lebih dulu dan dipimpin di depannya pada saat itu Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid pada saat itu ya, baru masuk Islam. Ya. Belum lama masuk Islam. Dan waktu itu Khalid bin Walid tidak boleh melakukan apa-apa kecuali mengikuti instruksi Nabi SAW. Nabi bilang berhenti, kanan, kiri. Ya. Disuruh jalan lurus terus sampai ke bukit sana. Khalid jalan sampai berhenti di situ. Tunggu lagi. Instruksi Nabi, ke kanan, ke kiri. Seperti itulah. Ya. Nabi SAW mengarahkan pasukan waktu itu ke arah suku Hawazim di sekitar kota Taif. Jadi kalau kita gambarkan misalnya layar laptop ini, wilayah kurang lebih selatannya Jazirah Arab, karena Madinah itu ada di utara, di atas. Makanya dulu kafilah Quraisy kalau mereka ke negeri Syam, ke utara Jazirah Arab, mereka harus lewatin Madinah.
Maka seringkali muslimin menahan kafilah dagang mereka gitu kan. Sekarang dari Madinah menyerang ke Mekah, berarti dari atas, dari utara ke selatan. Nah pada saat Nabi SAW mau ke selatan, di selatan ini ada dua arah jalan pada saat itu. Kalau lurus saja itu akan ke Mekah. Kalau ke arah timur, maka itu akan ke kota Taif. Kota Taif sekitar 60 km dari kota Mekah. Waktu itu ada suku Hawazim. Kebetulan memang suku Hawazim ini teman-teman sekalian terkenal pada saat itu, terdengar berita kalau mereka ingin menyerang Madinah. Maka para sahabat mengatakan, kalau begitu Nabi SAW menginginkan Hawazim, gitu kan. Nabi sengaja mengatur strategi itu. Nanti kalau sudah dekat Hawazim, baru Nabi belokkan ke arah Mekah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk memantau wilayah kiri kanan, dan perjalanan ini berjalan terus. Sementara Quraisy belum tahu kalau pasukan sudah jalan, karena Abu Sufyan juga tidak berpikir hari pertama dia keluar pasukan sudah terkumpul sebanyak itu. Gak ada sama sekali pikiran dia. Pada saat itu teman-teman sekalian, Hawazim memang sedang berpikir untuk menyerang Madinah, dan secara tidak sengaja dengan hikmah Allah, ada mata-mata yang diutus oleh Hawazim ingin ke Madinah. Dan waktu itu jalan untuk menuju ke Madinah, jalan yang dilewati oleh muslimin ini yang sedang menuju ke sana. Lalu Khalid bin Walid menangkap mata-mata tersebut. Khalid bin Walid kebetulan bertanya kepada dia, dari mana kamu? Dia bilang dari suku Ghafar. Suku Ghafar ini adalah salah satu cabang dari suku Hawazim. Khalid bin Walid ini karena dia dulu tokoh Mekah dan dia tahu betul masyarakat Taif, tetangganya, seperti saya tidak tahu kalau di sini kota terdekat ya. Misal Jakarta sama Bekasi sama Depok dekat sekali ya. Maka dekat, dia tahu. Khalid bin Walid juga sangat faham suku Hawazim dengan cabang-cabangnya, pecahannya semua. Maka Khalid bertanya, dari pecahan mana dari suku Ghafar? Dia tahu suku ini, baik pecahan dari mana kamu? Kan banyak suku itu. Dia enggak mau jawab. Khalid bin Walid lalu bertanya, tinggal di bagian mana kamu di pemukiman Hawazim? Orang itu juga tetap diam. Maka Khalid bin Walid angkat pedangnya, dan orang ini tahu siapa Khalid bin Walid, pimpinan perangnya orang-orang Mekah gitu kan. Tapi sekarang sudah muslim. Dia bilang, demi Allah kau jawab dengan benar atau kepalamu melayang. Gak ada toleransi. Pedang, duka. Dan Khalid bin Walid ini termasuk sahabat Nabi yang terkenal, salah satu sahabat yang bisa berperang dengan dua tangannya. Jadi dia menjepit perut kuda dengan kakinya, dan dia berperang dengan dua pedang. Itu gak semua orang bisa lakukan, gitu kan. Orang biasa pegang tali kekangan, berpegang pada kuda, mungkin pegang perisai. Ini enggak, kiri kanan. Jadi kanan mahir membunuh, kiri juga begitu. Dua-duanya gitu kan. Maka saat orang itu melihat keseriusan Khalid bin Walid, ia pun akhirnya mengaku. Dan dia mengaku kalau dia mata-mata Hawazim. Maka Khalid bin Walid membawa dia menuju ke Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah tiba di kemah Nabi SAW, karena lagi istirahat, Nabi SAW bertanya padanya, siapa yang mengutusmu? Dia bilang, pimpinan kami Malik bin Auf. Namanya dihafal ya, Malik bin Auf ini punya peran besar nanti dalam perang Hawazim. Nanti kan kita bahas. Orang ini masih muda sekali, tapi dia dipilih menjadi pemimpin pada saat itu karena kekarnya tubuhnya dan keterampilan perangnya. Nabi SAW lalu bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh Hawazim saat ini? Maka dia menjawab, mereka sedang mempersiapkan peperangan melawan anda. Tentu orang ini menjawab, kenapa? Karena pedang Khalid bin Walid di lehernya sekarang. Bukan berarti didudukkan manis, kasih minuman, gak bakal jawab dia. Khalid bin Walid giring, dibawa ke kemah Nabi SAW, diikat tangannya, didudukin pedangnya Khalid di lehernya. Bohong sedikit melayang nih gitu. Maka dijawab semua sama dia gitu. Maka Nabi SAW bertanya, Nabi tidak larang waktu itu ya, karena ini kondisi dalam peperangan. Dan ini mata-mata, harus informasinya lengkap gitu. Maka Nabi SAW lalu menanyakan secara detail kekuatan musuh. Ya, berapa kekuatannya, kapan rencana mau menyerang, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, berapa jumlah kuda. Rupanya orang ini hafal semua, dia tahu. Dia menceritakan jumlahnya sekian, sekian, begini, begitu, segala macam dirincikan. Sampai Nabi berkata, apa yang sedang dilakukan oleh Sa'ad dan Hilal? Sa'ad dan Hilal ini termasuk pemuka dan pemimpin Hawazim. Mata-mata tersebut hanya enggan menjawab. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu tawan orang ini. Para sahabat bertambah yakin kalau Nabi SAW akan menyerang Hawazim karena menahan mata-mata Hawazim. Dan ternyata Hawazim juga terkenal atau terdengar berita pada saat itu tersebar di pasukan sudah mempersiapkan menyerang Madinah.
Dan kalaupun itu benar, berarti Nabi SAW ini strategi perangnya. Memang Nabi seringkali datang tiba-tiba musuh nggak tahu. Itu strategi perang Nabi SAW. Bahkan kalau sedikit ada ancaman saja, Nabi sudah tidak pakai nunggu. Sudah tahu itu pasti akan menyerang, diserang lebih dulu. Itu salah satu strategi Nabi SAW. Pada saat mendekati wilayah suku Hawazim ini, tiba-tiba Nabi SAW sudah dekat sekali. Pintu gerbang Hawazim, kota Taif sudah kelihatan. Sudah dekat. Jadi biasanya kalau begitu Nabi SAW suruh tancapin kemah, kepung. Biasanya begitu. Tiba-tiba Nabi keluarkan instruksi. Belok ke arah barat. Hawazim timur, ke arah barat. Mau mengarah ke Mekah. Dan jarak antara Taif sama Mekah cuma 60 km. Jarak Madinah Mekah 425 km. Jadi sudah dekat sekali. Bisa setengah hari saya sudah sampai ke Mekah, gitu kan? Atau bahkan kurang dari itu. Hal ini sangat membuat sahabat bingung. Namun, ya, mereka mengikuti Nabi SAW. Dan Nabi SAW tiba-tiba pada saat itu dari Hawazim menuju ke Mekah membagi pasukan menjadi 5 bagian. Ada bagian depan khusus, ada bagian kanan, kiri, belakang, dan ada pasukan inti di tengah-tengah. Itu yang ada Nabi SAW. Jadi Nabi dikelilingi oleh pasukan. Depan ada, kanan, kiri, belakang. Pasukan inti ada di tengah-tengah. Juga Nabi SAW mengatur setiap bagian dari 5 pasukan tersebut terdiri dari gabungan suku-suku. Tiap suku harus bersama anggotanya dengan tujuan mereka tidak melarikan diri karena malu dengan sukunya sendiri. Jadi suku ini berkumpul semua, kalian di bagian sayap sebelah kiri, suku ini sebelah kanan, dan seterusnya. Saat mendekati Mekah, Nabi SAW memperkuat barisan depan dengan menggenapkan jumlah 1000 personil, khusus bagian depan. Tadinya cuma 200 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu. Dan semuanya dari suku Sulaim. Enggak ada suku lain. Di depan Sulaim. Hanya saja Nabi SAW menobatkan Khalid bin Walid sebagai pimpinan mereka. Dari sisi lain, Nabi SAW mengangkat Zubair bin Awam dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in memimpin sisa suku-suku Arab selain Sulaim. Sementara Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjadi pemimpin para muhajirin dan ansar. Pasukan muslimin akhirnya tiba sekitar 4 mil saja dari kota Mekah. 4 mil ini mungkin sekitar 15 km lah, ya. Antara 10 sampai 15 km saja dari Mekah. Jadi seperti dari rumah antum ke masjid ini saja jaraknya. Dan ini uniknya pada saat itu penduduk Mekah tidak ada yang tahu kalau pasukan muslimin sudah sampai di situ. Pasukan besar, ya, pada saat itu. Dan jumlah muslimin waktu itu karena banyaknya yang bergabung terkumpul sekitar 10.000 orang. Pasukan muslimin. Pada saat itu keluarlah seseorang dari Mekah ingin hijrah ke Madinah. Dengan hikmah Allah terjadi semua ini. Dan orang ini Allah muliakan, subhanallah. Dia adalah paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Waktu itu belum muslim, masih di Mekah. Tapi dalam hatinya bergelora, udah nggak bisa lagi nih, harus masuk Islam. Maka dia pun niat hijrah ke Madinah. Dia tidak tahu kalau Nabi SAW sudah keluar ini. Waktu dia keluar, dengan hikmah Allah dia melewati pasukan muslimin. Kan gitu. Waktu dia lihat pasukan muslimin ada di hadapannya, dia melihat, tadinya karena ini sudah menjelang malam, dia nggak kenal siapa mereka. Tapi mereka mendengar, ya, mereka berbicara satu sama yang lain. Ini cara bicaranya umat Islam ini. Allah, Rasulullah, bahasa-bahasa ini bahasa muslimin. Maka dia pun masuk, bergabung. Waktu sempat ditahan, ya, pada saat itu sempat ditahan oleh pasukan pengaman dan itu dipimpin oleh Umar bin Khattab malam itu. Dan selalu Nabi SAW meletakkan Umar karena ketegasan di situ, ya, sebagai pimpinan keamanan lah. Maka Abbas mengatakan, hai Umar, saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW karena ingin hijrah ke Madinah dan saya ingin masuk Islam. Dan Umar tahu kalau Abbas ini orang yang jujur. Maka dibawalah Abbas ketemu dengan Nabi SAW. Maka Abbas pun mengikrarkan syahadat dan Nabi SAW gembira. Para ulama mengatakan Abbas dimuliakan oleh Allah radhiyallahu anhu sebagai paman Nabi, berarti pengganti ayahnya. Kemudian juga jadi sahabat Nabi, kemudian, ya, sempat masuk Islam. Sisi yang lain sempat niat hijrah. Dan ulama sejarah mengatakan dialah orang terakhir yang hijrah dari Mekah. Karena setelah ini tidak ada lagi orang hijrah. Berarti pahala hijrah Mekah Madinah terakhir diambil oleh Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Abbas pada saat itu setelah syahadat, dia lihat jumlah pasukan muslimin. Dia keliling dengan Nabi SAW. Memang di Mekah dia sudah banyak dukung Nabi SAW, gitu kan.
Dia keliling Nabi SAW melihatkan ini suku Sulaim, ini suku ini suku ini Muhajirin dan Ansar, banyak sekali. Dan pasukan yang paling kokoh, pasukan inti pasukan Muhajirin dan Ansar. Tidak terlihat kecuali mata mereka saja. Waktu mereka lagi duduk, nah Nabi SAW suruh bubar, baru bubar. Waktu itu mereka baru menancapkan kemahnya. Jadi masih utuh dengan pakaian perangnya. Maka Abbas bertanya, siapa mereka? Siapa mereka yang Muhammad? Nabi SAW jelaskan. Pada saat melihat Muhajirin dan Ansar ditanya, siapa mereka? Nabi SAW senyum, gitu kan. Mengatakan mereka adalah orang-orang yang kau kenal, hai Abbas. Ini Muhajirin dan Ansar. Ya, mereka dengan kemahiran perangnya, gitu kan. Dengan bajunya, dengan luar biasa kokohnya tubuhnya dan seterusnya. Akhirnya Abbas melihat ini pasukan tinggal 4 mil dari Mekah. Seperti orang baru keluar pintu gerbang Mekah, jalan sedikit sudah ada pasukan besar. Sementara kota itu tidak tahu. Maka dia bilang pasti kalau pasukan ini masuk ke Mekah, binasa Mekah ini. Pada malam itu subhanallah, dengan hikmah Allah juga, Quraisy lagi berkumpul untuk memusyawarahkan perkara dengan muslimin. Salah seorang dari mereka berkata, wahai Abu Sufyan, sungguh telah terputus berita, karena sama sekali sudah berapa hari tidak ada satu orang pun yang datang dari Madinah. Karena kan Madinah ditutup, diblokir tadi. Nggak boleh ada yang keluar ke Mekah, kecuali pasukan ini. Pasukan pun tidak tahu kalau mereka akan ke Mekah. Terakhir Hatib bin Abi Balta'ah mengirim orang, ditangkap juga oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada informasi dari Madinah. Biasanya masih sering ada lula lalang, maka masih ada orang yang bisa ditanya. Dan kita, kata mereka, sama sekali tidak mengetahui perkembangan. Sungguh kami khawatir muslimin telah siap-siap untuk menyerang Mekah. Ini bukan cuma siap-siap, sudah depan pintu gerbang ya. Lalu mereka berkata, wahai Abu Sufyan, pergilah lagi ke Madinah, temui Muhammad. Bila engkau menemui di sekitarnya terkumpul banyak pasukan, maka serahkan saja Mekah sebelum ia memasuki Mekah dengan kekuatan. Bila di sisinya Muhammad ada pasukan kecil, enggak usah menyerah dan kembali kepada kami, beritakan supaya kami punya persiapan untuk menghadapinya. Itu di malam itu, yang pasukan muslimin sudah depan pintu gerbang mereka, baru mau mempersiapkan diri. Abu Sufyan pada saat itu mengatakan, baiklah, saya akan ke Madinah. Besok saya akan ke Madinah, besok. Malam ini saya akan keliling-keliling dulu. Dengan hikmah Allah, Abu Sufyan keluar sendirian dari pintu gerbang. Jalan di tempat jalannya Abbas tadi. Gitu kan. Dia lihat di depannya dia api unggun, kemah-kemah banyak, 10.000 orang. Banyak sekali, gitu kan. Mungkin bisa berapa kali lipat ya dari jumlah penduduk Mekah yang siap berperang pada saat itu. Abu Sufyan lalu bertanya-tanya, siapa mereka ini? Ada apa mereka berkumpul di sini? Waktu dia lagi sementara bertanya-tanya, dia menyelinap sana sini, tidak sengaja dia ketemu dengan pimpinan Khuza'ah, Hudzail bin Warqa radhiyallahu anhu, yang tadi sempat ke Madinah kemudian balik lagi, gitu kan. Hudzail bin Warqa ini sudah dapat informasi, ada informasi Nabi kirimkan ke dia kalau pasukan akan keluar, dan sudah ada perhitungan. Kalau betul, berarti malam itu pasukan muslimin sudah sampai. Dan ternyata betul dia lagi keliling nyari-nyari mana pasukan ini. Karena Nabi SAW belum kirim ke dia informasi. Dia lihat api unggun itu rame-rame. Dia dari satu sisi, Abu Sufyan dari satu sisi. Tengah-tengah sana pasukan, gitu kan. Maka ketemu tidak sengaja. Lalu Abu Sufyan bilang, wahai Hudzail, siapa mereka ini? Hudzail waktu itu tahu kalau ini muslimin, tidak mungkin orang lain. Karena sudah ada kesepakatan janji pada saat itu. Maka pada saat itu pun Hudzail berkata, mungkin mereka sukuku Khuza'ah. Kata Abu Sufyan, wahai Hudzail, kau pikir saya ini orang bodoh? Berapa jumlah pasukanmu dan berapa jumlah yang ada di depan mata kita ini? Enggak mungkin, gitu kan? Kalau begitu mungkin orang lewat Hawazim yang mau menyerang Madinah, katanya mau menyerang Madinah. Enggak mungkin. Hawazim enggak punya pasukan sebanyak ini. Gitu kan? Lagi mereka diskusi bicara begitu, Abbas radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam, dia izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya mau ke Mekah. Kata Nabi SAW, silahkan. Tapi ya Rasulullah, saya mau membawa unta anda. Kata Nabi SAW, pakailah. Dipakai. Niatnya Abbas ingin pulang, mau berbicara sama Abu Sufyan berdua. Di luar ini ada pasukan muslim, tidak usah kau melawan, percuma. Itu. Begitulah. Subhanallah, ketemu di titik itu. Di tempat Abu Sufyan sama lagi bicara sama Hudzail. Abbas lalu pada saat itu keluar
Ketemu di situ. Maka pada saat itu pun Hudzail, ya, yang lagi bicara sama Abu Sufyan, sama-sama melihat Abbas datang. Lalu mereka berkata, wahai Abu Fadl, ya, kata waktu itu kebetulan waktu Abbas mendekat kena malam gelap tidak kedengaran, dia dengar pembicaraan antara Abu Sufyan sama Hudzail, dia tahu suara dua orang ini. Maka dia pun mendekat karena memang dia targetnya mau ketemu Abu Sufyan, tapi dengan hikmah Allah ketemu di situ. Maka Abbas pun mengatakan, wahai Abu Sufyan, dan Abbas ini suaranya keras sekali. Orangnya tinggi besar dan suaranya keras. Di antara cirinya radhiyallahu anhu, beliau itu kalau mau manggil pengembala kambingnya, dia enggak pergi padang pasir manggil. Dia dari depan rumahnya teriak, pulanglah sudah mau sore, suaranya sampai ke sana. Dia luar biasa, orang yang jahur, suaranya sangat keras, gitu kan. Maka Abu Sufyan dengar suaranya Abbas, lalu dia mengatakan, wahai Abu Fadl, dari mana kamu ini? Apa informasimu? Maka Abbas memang karena targetnya mau ketemu, dia bilang, aku datang dari sisi Rasulullah SAW. Aku demi Allah sudah masuk Islam. Langsung dia bahasakan. Dan demi Allah, hai Abu Sufyan, Muhammad telah datang membawa seluruh Arab. Yang depan matamu ini pasukan muslimin. Demi Allah, bila Muhammad membawa pasukan ini besok masuk ke Mekah, binasa Quraisy. Habis ceritanya. Ini bukan main-main. Kebetulan tadi kan waktu Abbas baru masuk Islam, dia kan sempat lihat keliling-keliling dengan Nabi SAW. Ini apa adanya, memang ini pasukan perang, ini bukan main-main. Ya, ini prajurit-prajurit pilihan. Abu Sufyan tahu siapa Abbas. Abbas gak pernah bohong radhiyallahu anhu. Orang yang jujur, Masya Allah. Maka Abu Sufyan pun percaya. Lalu dia mengatakan, apa saranmu hai Abu Fadl? Maka Abbas mengatakan, ikutlah denganku. Dan aku akan membawamu bertemu dengan Rasulullah SAW, dan lebih baik kau serahkan Mekah tanpa peperangan. Sebelum pasukan ini semua keesokan harinya menyerang Mekah. Abu Sufyan bilang, bagaimana bisa aku selamat sampai ke dalam kemah? Ini pasukan. Kalau mereka melihatku keluar dari Mekah, maka mereka akan membunuhku pasti. Kata Abbas, enggak apa-apa, ikut dengan aku. Aku akan memberikan kau keamanan. Sebab muslimin ya menerima jaminan keamanan walaupun dari orang terendah mereka. Walaupun tukang sapu jalan, dia pegang satu orang kafir yang mengatakan orang ini di bawah naungan saya, itu diterima perlindungannya. Gitu kan? Maka Abbas mengatakan, naiklah ke sini. Ada riwayat mengatakan unta, ada riwayat mengatakan kuda Nabi SAW. Gitu kan. Maka naiklah, waktu itu Abbas boncengan sama Abu Sufyan. Kebetulan dua orang ini tinggi besar, gemuk-gemuk semuanya. Satu aja orang sudah berat di atas punggung hewan ini kan. Dua, maka membuat unta itu atau kuda itu jadi lamban jalannya. Waktu masuk karena malam, Abu Sufyan menutup bagian wajahnya di belakang Abbas. Orang sini sudah tersebar berita kalau paman Nabi masuk Islam, muslimin semua sudah tahu malam itu. Ya, kan? Nabi SAW bawa keliling dan mengiklankan masalah itu. Waktu mereka lihat Abbas, oh sudah tahu paman Nabi dan sudah masuk Islam. Kemudian juga dari satu sisi yang lain, ini pakai kuda Nabi SAW. Maka umumnya muslimin membiarkan jalan. Tapi Umar bin Khattab jeli. Umar curiga, tadi Abbas jalan sendiri. Bagaimana bisa kembali bonceng orang nih? Siapa yang dibonceng nih? Umar bin Khattab jalan di sebelahnya. Umar tidak bicara sama Abbas. Perhatikan siapa di belakangnya. Abu Sufyan. Umar bin Khattab teriak, Abu Sufyan, Alhamdulillah yang telah mengutus kamu kepadaku tanpa ada perdamaian. Ajalmu sudah tiba malam ini. Kepala kekufuran. Gak ada ceritanya nih. Maka kata Abbas, wahai Umar, dari bawah naunganku, enggak ada naungan bagi orang kafir kayak dia, kata Umar. Abbas berkata, wahai Umar, ingatlah, ini di bawah naunganku, gitu kan? Kata Umar, tidak bisa. Orang ini tidak akan dapat jaminan kecuali Rasulullah yang kasih jaminan. Sekarang saya pemimpin keamanan. Tugas saya orang kafir, saya tebas atau tidak itu hak saya. Gitu kan? Umar bin Khattab juga orangnya besar, tapi waktu itu malam-malam kebetulan Umar waktu berjaga-jaga karena bukan waktu untuk berperang. Umar tidak pakai kuda, pakai keledai. Keledai kecil. Umar besar.
Maka mulailah bertanding untanya Nabi SAW yang beratnya 2 orang ini sama keledainya Umar. Menuju kemana? Ke kemahnya Nabi SAW. Mereka berlomba untuk itu. Siapa lebih dulu sampai? Karena kalau Nabi bilang, Nabi aman kan aman, kalau enggak. Maka Umar terus bersebelahan sama Abbas. Begitu tiba di kemah, Abbas turun pegang tangannya Abu Sufyan masuk kemah, Umar juga turun. Bersamaan. Di hadapan Nabi SAW masuk Umar mengatakan, ya Rasulullah, kepalanya kekafiran Abu Sufyan datang tanpa keamanan. Izinkan saya tebas lehernya. Maka Abbas mengatakan, ya Rasulullah, di bawah naungan saya lindungi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, biarlah ya Umar. Sudah sampai di kemah. Nasibnya Abu Sufyan lolos waktu itu ya. Akhirnya pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba saatnya engkau mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya? Belum tiba saatnya kau masuk Islam? Abu Sufyan bilang, demi Allah, bila ada Tuhan selain Allah, maka pasti akan bermanfaat buat kami hari ini. Tapi dia belum mau masuk Islam, belum mengucapkan syahadat di sini. Nabi SAW berkata lagi, apakah belum tiba saatnya kau mengakui Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan aku adalah utusan Allah? Abu Sufyan mengatakan, kalau yang ini masih ada keraguan dalam hatiku, khusus mengakui kamu sebagai Nabi, masih ada keraguan dalam hati. Ya. Abbas lalu pada saat mendengar jawaban Abu Sufyan marah seraya berkata, masuk Islamlah wahai Abu Sufyan. Demi Allah, bila Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan kekuatan, maka sejarah Quraisy hilang selamanya. Bagaimana bisa engkau masih ragu akan kerasulannya, sementara sudah nyata di hadapan matamu kemenangan yang Allah berikan? Akhirnya Abu Sufyan waktu itu masih sempat ragu, tapi dia takut, maka dia masuk Islam. Depan Umar dan depan semua dia syahadat. Di sini sebagian ahli sejarah mengatakan sempat masih ada keraguan dalam hatinya, dan itu nanti terlihat setelah Nabi SAW bebasin kota Mekah. Dan wahyu nanti yang akan membuat akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu hatinya kokoh dengan Islam. Ini masih mu'allaf, baru masuk Islam, syahadat. Malam-malam dia kena ketakutan lihat pasukan muslimin, lalu akhirnya dia syahadat. Nabi SAW mengetahui hal itu sebenarnya, tahu kalau hatinya Abu Sufyan ini masih ganjal gitu kan. Namun Nabi SAW berkata kepada Abbas, biarkan ia nginap denganmu malam ini, jangan biarkan dia pulang ke Mekah. Dan bawa ia pagi hari menghadap kepadaku. Nanti habis sholat subuh, suruh dia hadir ke sini. Terbit matahari sebelum penyerangan Mekah, bawa dia ke sini. Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan orang yang suka kedudukan, maka berikan dia kedudukan. Maka Nabi SAW mengatakan, menghadap ke Abu Sufyan lalu berkata, siapapun yang memasuki rumahmu hai Abu Sufyan besok pada saat kami nyerang Mekah, maka dia akan aman. Abu Sufyan lalu berkata, wahai utusan Allah, rumahku masih kecil, enggak cukup untuk seluruh penduduk Mekah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia aman. Kata Abu Sufyan, masjid juga belum cukup ya Rasulullah, enggak bisa menampung penduduk Mekah. Berarti yang tidak masuk ke rumah Abu Sufyan, tidak masuk ke Masjidil Haram, halal darahnya dibantai. Maka kata Nabi SAW, siapapun yang menutup pintu rumahnya, enggak ikut-ikutan, maka dia aman. Maka pada saat itu Abu Sufyan pun berkata, kalau ini cukup luas. Abu Sufyan lalu balik ya. Pada saat itu tentu saja di sini ada Abu Sufyan ditahan malam itu di Mekah, besok dia akan balik paginya. Sebelum dia balik di pagi hari selepas sholat subuh, Nabi SAW suruh seluruh pasukan muslimin, tidak terkecuali, menyusun seperti Nabi SAW perintahkan, 5 kali pasukan, depan, belakang, kanan, kiri, masing-masing terdiri dari 2.000 pasukan, 10.000 orang, semuanya. Pada hari itu teman-teman sekalian, Nabi SAW duduk memanggil Abbas, suruh bawa Abu Sufyan, lalu suruh pasukan lewat di depan. Lewatlah pasukan pertama yang di depan, yang siap menyerang, dipimpin Khalid bin Walid dan Bani Sulaim 1.000 tambah suku-suku Arab yang lain. Lewat. Lalu Nabi SAW perintahkan, setiap kali lewat di depan saya, tunjukkan keterampilan kalian. Lewatlah 2.000 orang, pasukan banyak, dengan siap, dengan siaga, pasukan kuda lagi semuanya, 2.000 orang, lalu menunjukkan keterampilan mereka.
Lewatlah 2000 itu. Abu Sufyan lihat, Abu Sufyan tanya, siapa mereka itu? Kata Nabi SAW, Bani Sulaim. Kata Abu Sufyan, apa urusannya saya sama Bani Sulaim? Gitu. Enggak ada urusan sama Bani Sulaim, kenapa bisa tiba-tiba ikut? Kata Nabi SAW, mereka sudah masuk Islam. Ya. Lalu kemudian, pada saat itu tentu ada riwayat lainnya. Saya jelaskan juga riwayat lain. Waktu itu Nabi SAW menyuruh pagi hari, suruh izinkan Abu Sufyan pulang. Begitu Abu Sufyan sudah mau jalan, mendekati pintu gerbang Mekah, lalu Nabi SAW bilang, hai Abu Sufyan, berhentilah, tunggu sebentar, saksikan ini. Lalu Nabi SAW suruh tadi pasukannya lewat, itu kan. Abu Sufyan pada saat itu tentu dalam riwayat yang kedua tadi, ya, sempat mengatakan, karena Abbas panggil, hai Abu Sufyan, kembalilah. Ya. Maka Abu Sufyan bilang, hai Abbas, engkau telah membuatku ketakutan. Kenapa suaramu menggelegar seperti itu? Manggil aku lagi. Kata Abbas, sungguh Rasulullah SAW ya, telah memanggilmu dan menyuruhmu kembali dan menyaksikan ini. Maka Abu Sufyan pun kembali. Sampai dia mengatakan waktu itu karena Abu Sufyan sempat ketakutan. Kata Abbas, aku tidak sangka kalau ketakutan sampai pada tingkat ini pada dirimu. Gemetar ketakutan gitu. Maka kemudian Abbas berkata, ya, Abu Sufyan mengatakan, memang ada apa? Kata Abbas, Rasulullah memerintahkan aku untuk memanggilmu kembali. Maka kembalilah Abu Sufyan, kemudian terjadilah tadi apa yang disampaikan itu. Setiap 2000 pasukan, mereka melangkah dan melewati di hadapan Nabi SAW dan Abu Sufyan serta juga Abbas. Dan setiap kali lewat, disuruh menunjukkan keterampilan lalu bertakbir. Serentak, semuanya takbirnya serentak. 1000-2000 orang serentak semua, Allahu Akbar gitu. Kemudian di bagian depan pasukan Sulaim ada Khalid bin Walid. Abu Sufyan tahu Khalid bin Walid ini, kenal. Pimpinan pasukan perangnya Mekah, ahli perang, bisa perang dengan dua tangannya gitu kan, memimpin perang. Maka Abu Sufyan kaget melihat jumlah mereka, lalu bertanya kepada Abbas, siapa mereka? Sungguh besar ini jumlahnya. Kata Abbas, ya, dijawab itu adalah Bani Sulaim. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW yang menjelaskan, itu adalah Bani Sulaim. Kata Abbas, kata Abu Sufyan, ada apa urusanku dengan Bani Sulaim? Kata Nabi SAW, mereka telah masuk Islam. Jelang beberapa saat saja, lewat lagi suku Khuza'ah yang bergabung dengan Nabi SAW. Ya. Lalu ditanya oleh Abu Sufyan, siapa mereka itu? Kata Abbas, mereka suku Khuza'ah yang telah kalian khianati. Lalu terus saja pasukan muslimin melewat di hadapan Abu Sufyan, dan terakhir adalah pasukan inti. Pasukan inti ini dari Muhajirin dan Ansar, jumlah mereka itu ada 6.000. Di pasukan tengah, pasukan belakang, dan pasukan sisi kanan dari 2000. Maka waktu lewat ini luar biasa, tidak kelihatan kecuali mata mereka saja. Dan kebetulan waktu itu Nabi SAW turun sendiri dan memimpin mereka. Jadi tinggal Abbas sama Abu Sufyan. Abu Sufyan kaget dan tidak mengenal mereka karena mereka semua menutup seluruh tubuh mereka dengan baju besi kecuali bagian matanya. Dan pada saat itu Nabi SAW instruksikan agar mereka menunjukkan keterampilan perang mereka. Caranya adalah setiap 100 orang maju, tunjukkan ahli pedang dengan mengayunkan pedangnya, seterusnya mengalihkan, menunjukkan keterampilan, lalu kemudian mundur. Maju lagi 200-300 orang, menunjukkan bagaimana mereka melempar tombak, gitu kan. Kemudian ada yang menunggangi kuda, meloncati kuda sambil kuda itu berlari, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian pasukan panah datang, kemudian mereka memperlihatkan berapa banyak anak-anak panah yang mereka bawa, dan mereka melemparkan arah panah mereka ke arah gunung-gunung yang tinggi dan terjangkau oleh anak-anak panah mereka. Dan seterusnya. Abu Sufyan kaget lalu mengatakan, siapa mereka itu? Lalu Abbas berkata, apakah kau tidak mengenal mereka, hai Abu Sufyan? Mereka adalah Muhajirin dan Ansar. Kalau pasukan ini diberikan nama oleh Nabi SAW dengan pasukan hijau, karena mereka adalah dari Muhajirin dan Ansar. Umumnya mereka menggunakan imamah atau ada pakaian yang berwarna hijau. Waktu itu Abu Sufyan betul-betul kaget. Dan mereka atau dia tidak menyangka kalau pasukan muslimin sampai sebanyak itu dan sehebat itu. Maka Abu Sufyan pun pada saat sudah melihat semua itu, Nabi SAW memberikan isyarat dari jauh kepada Abbas, suruh dia pulang. Pulanglah Abu Sufyan. Dia sudah masuk Islam sebenarnya, tapi ada keraguan dalam hatinya. Setelah lihat ini, bingung dia. Ini kalau saya pura-pura berkhianat masuk Islam lalu saya mengatur strategi perang pun tidak bakal bisa melawan ini. Karena sudah lihat bagaimana keterampilan mereka dalam berperang. Ini juga salah satu strategi perang Nabi SAW. Begitu Abu Sufyan masuk, karena sudah pagi,
Quraisy lagi ngumpul, dan pagi itu rencananya Abu Sufyan ditunggu di depan Ka'bah di Darun Nadwa untuk berangkat ke Madinah negosiasi dengan Nabi SAW. Tapi Abu Sufyan datang dalam kondisi pucat, gitu kan. Maka orang-orang Quraisy berkata, "Dengar wahai Abu Sufyan, ada berita apa yang kamu bawa?" Kata Abu Sufyan, "Demi Allah, di belakangku ada pasukan yang sangat besar, dan kalian tidak akan mampu mengalahkannya. Menyerahlah hai Quraisy." Jadi orang-orang Quraisy bingung dengan perkataan Abu Sufyan ini. Pasukan dari mana? Enggak ada berita, enggak ada informasi, karena dia sendiri yang lihat tadi malam. Istri Abu Sufyan, Hindun, yang kenal yang menyuruh sobek dadanya di perang Uhud, yang coba berusaha memakan jantungnya segala macam ini, yang hanya kakaknya semua mati terbunuh di perang Badar. Orangnya perempuan tapi orangnya tegas. Suaminya pemimpin suku, dia juga ikut berperang di beberapa peperangan Quraisy. Maka dia lihat suaminya bicara itu, marah dia istrinya. Hindun berkata, "Jangan percaya Abu Sufyan, jangan menyerah." Abu Sufyan mengatakan, "Menyerahlah." Hindun karena marah, dia mengatakan, "Bunuh saja si gemuk yang tidak berguna ini. Bunuh saja, siapa saja menyuruh kalian menyerah." Bayangkan saking luar biasanya Hindun ini sampai dia suruh bunuh suaminya. Gitu kan. Abu Sufyan berkata, kan ini bukan main-main, suruh menyerahkan Mekah. Menyerah, artinya kalau pasukan menyerah teman-teman sekalian, berarti masuk dalam hukum orang yang akan berkuasa, kan gitu. Bisa dibunuh, bisa diapain saja, gitu kan. Maka Abu Sufyan lalu berkata, "Jangan pernah pedulikan wanita ini, karena aku melihat sendiri kekuatan muslimin. Demi Allah, Muhammad telah datang bersamanya suku Sulaim, Khuza'ah, dan suku-suku yang lain, dan bersamanya para sahabatnya yang selama ini setia dengannya, dan tidak akan pernah kalian mampu menghadapi mereka karena keterampilan perang dan jumlah pasukan. Jumlah mereka mencapai 10.000 orang." Quraisy berkata, "Lalu apa urusan kita dengan suku-suku Arab itu?" Maka Quraisy, Abu Sufyan mengatakan mereka telah masuk Islam. Lalu Quraisy berkata, "Lalu apa saranmu hai Abu Sufyan?" Abu Sufyan berkata, "Serahkan Mekah. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Sebentar lagi Muhammad akan nyerang nih. Yang masuk ke rumahku, aman." Maka sebagian orang Quraisy mengatakan, "Semoga Allah menghinamu. Aman cuma cukup di rumahmu." Ya. Maksudnya, mana cukup rumahmu? Gitu kan. Abu Sufyan bilang, "Muhammad juga berkata, siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia akan aman." Kata Quraisy, "Masih belum cukup. Jangan bisa nampung." Maka Abu Sufyan berkata, "Dan Muhammad juga berkata, siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia telah aman. Enggak jalan-jalan di pinggir jalan, maka aman. Kalau ditemukan di jalan, dibantai, dibunuh nih, dianggap melawan gitu." Maka Quraisy pun mengatakan, kalau itu cukup luas. Maka mulailah seluruh penduduk Makkah pada saat itu sibuk menyelamatkan diri, ya. Masing-masing ke salah satu dari 3 tempat yang telah disebutkan, dan akhirnya pada saat itu Mekah siap untuk menyerahkan diri gara-gara perkataan Abu Sufyan tadi. Nabi SAW lalu mengubah aturan pasukan yang tadinya terdiri dari 5 bagian, depan, kanan, kiri, belakang, dan tengah. Karena itu adalah strategi bila akan berperang, maka sekarang masuk untuk menerima Mekah, karena Nabi SAW sudah dapat wahyu Quraisy akan mengalah, mereka tidak akan melawan. Maka Nabi SAW mengubah menjadi 4 bagian saja. Jadi di zaman dulu kalau mau berperang, umumnya ada 2 cara. Diletakkan pasukan 5 atau 6 atau 7 ataupun 8 pasukan yang bersusun. Per kelompok biasanya 1000. 1000. Jadi orang bisa nilai, oh pasukan musuh jumlahnya sekian. Atau diatur kayak strategi Nabi SAW. Depan ada, kanan, kiri, tengah, dan belakang. Ini berarti mereka siap berperang. Tapi kalau pasukan sudah menang, umumnya di zaman itu diatur menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian ini hanya tidak ada pasukan belakang lagi. Depan, tengah, kanan, kiri gitu. Dan pasukan yang paling depan tetap dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sementara bagian tengah dipimpin oleh Zubair dan Abu Ubaidah. Saat memimpin di bagian baris sebelah kanan, dan juga di sebelah kanan kiri, di kanan dipimpin oleh Zubair dan Abu Ubaidah, di sebelah kanan dipimpin oleh Sa'ad, dan di tengah-tengah dipimpin oleh Nabi SAW.